Lihat di belakang saya pemandangannya mantap pokoknya. Baunya cukup harum, serius. Kayak apa ya? Serius harum nih teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan saat ini saya sedang berada di Gunung Abiyosho teman-teman, menuju ke arah puncak Natasangin. Dan ini saya start dari base camp jam 9 ya mas. Jam 9.45. Sebenarnya base campnya di bawah ya teman-teman, tapi sedikit lagi nyampe base camp. Dan ini adalah tiket masuk Gunung Abiyosho. Untuk registrasinya 5.000 teman-teman, jadi cukup murah. Registrasi 5.000. Terus untuk tiket untuk parkir kendaraan motor 5.000. Dan untuk masuk kawasan desa wisatanya itu 3.000. Wow, ada makanan teman-teman, jambu. Ini namanya adalah jambu alas. Jambu alas di manis rasane. Dan ini cukup panas sekali. Untuk jalannya sendiri dari base camp ini cor ya teman-teman, cor. Yes, pokoknya kita santai saja sambil menikmati pemandangan. Yang jelas ini adalah pendakian kesiangan. Yuk, karena siang jam 9.45 baru naik. Dan kita sudah baru pertama sudah disuguhkan dengan trek yang bercor. Yang pastinya bakal nguras tenaga yo. Karena kan kaki kan mesti benturan dengan cor ya. Ini pemandangannya cukup wow. Oke, ini jalannya masih cor. Nanti bakal saya spill sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau pas ada yang bagus nanti bakal saya spill. Ya teman-teman, di sini ada percabangan
Tapi di sini sudah dikasih tanda sih. Nah, puncak ke atas, bukan ke kanan ya. Kalau ke kanan itu ke kebun warga. Dan untuk jalannya sendiri ini masih cor ya, masih cor dan relatif nanjak. Jadi ini bikin ngap. Tadi juga ada beberapa yang turun. Oke. Mendung berkabut. Jadi di sini saya solo hiking ya teman-teman, solo hiking sendirian. Pokoknya kalau solo hiking itu enaknya pengen berhenti lama ya enak, pengen berhenti cepat ya enak. Dan kalau solo hiking itu nggak ribet teman-teman, nggak ribetnya itu misal ya udah capek lah, pengen turun ya wes turun wae, nggak mikir apa temannya atau gimana, pokoknya itu. Cuma nggak enaknya solo hiking itu ketika teman-teman yang pertama tidak tahu medan dari gunung tersebut. Nah misal nekat jalan ada percabangan, nah itu yang repot, mau ambil kanan kiri atau lurus, nah itu yang bingung. Terus kalau misal apa teman-teman mengalami kecelakaan, ya amit-amit ya, kayak misal kaki tergilir atau terpleset atau apa, nah itu juga repot di situ karena nggak ada teman. Jadi memang solo hiking itu benar-benar mengandalkan kekuatan diri sendiri, teman-teman. Instingnya juga harus tajam, mentalnya juga harus kuat. Jadi yang benar-benar bisa nilai itu nanti adalah dirinya sendiri, kuat atau enggaknya. Nah itu enaknya di situ. Oke, dilanjut lagi nanti. Ini jalurnya masih tetap sama, jalan cor. Sini ada tandanya puncak sana, dan itu tadi di bawah sini juga ada tanda puncak ya. Jadi ini tadi pertigaan, yang sini kanan, tapi kita yang lurus ke sini ke atas. Dan untuk tandanya sebenarnya sudah sangat jelas ya teman-teman, sudah sangat jelas. Pokoknya jalannya cor gitu aja. Nah untuk air sendiri ya teman-teman. Jadi dari base camp sampai patok tenda tadi yang warna hijau itu belum ada tanda-tanda air ya teman-teman, sumber air belum ada. Jadi teman-teman harus
bawa air ya minimal sampai dengan pos 1 itu. Karena apa? Karena pos 1 itu sungai teman-teman. Pos 1 itu di sungai. Nah itu baru ada air. Tapi kalau untuk base camp sampai dengan pos 1 itu nggak ada air. Jadi berbeda dengan yang di ini apa, ke puncak 29. Kalau ke puncak 29 kemarin tuh dari base camp ya, dari base camp sampai dengan Sedang Buton itu air itu melimpah. Nah di sini ada pertigaan lagi, bisa teman-teman lihat. Nah kita ambil lurus ke sana ya teman-teman. Kalau ke kanan sama ke kiri ini ke kebun warga. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Dan ini kita berada di kebun kopi. Ini juga ada pohon buah nangka, pohon jati, dan di depan saya ini ada pohon durian. Seger, asoy. Nah ini ada tandanya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman KKN Unisula 2025 yang udah ngasih tanda buat kita para pecinta alam. Terima kasih. Sukses terus buat kalian. Mantap. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Oke, pemandangannya cukup syahdu. Dan kenapa ya, saya itu kalau naik mesti di atas saya itu ada sepasang muda-mudi yang lagi berpacaran. Pisang kopi. Oke. Ya itu tadi yang pacaran sudah lewat. Enak ya kayak naik ditemenin sama pacarnya ya kan, sambil bergandengan tangan. Aduh, enak pokoknya, nak. Ya, yang pengen jasa ojek Basecamp bisa hubungi nomor WA. Untuk biayanya berapa saya kurang tahu ya teman-teman. Tuh ada yang jalan mundur. Yo, biar nggak capek mungkin ya. Ya mas. Update jalan. Untuk jalannya ini masih bercor.
Mas. Saya ada luruna. Mana kau udah nyisar kana kau? Ya, perumahan warga, rumah warga masih terlihat, dan ini ada sarang untuk tawon. Ada angin, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Yos, enaknya solo kayak gini. Pengen istirahat. Jalan. Dan ini masih cor ya teman-teman. Tuh, jalannya masih cor. Nah, di bawah sana terdapat sungai. Nah, bisa kita lihat. Kalau di zoom kuat apa enggak ya? Ada yang lagi naik. Mana ya tadi? Nah, ini teman-teman. Ini lagi nyari daun buat hewan peliharaannya di rumah. Oke, kita lanjut lagi. Dan sepertinya kita akan sampai di pos 1. Nah, ini ada celah belok kiri. Itu kemungkinan adalah pos 1. Yang sungai itu, aliran sungai yang ada di bawah tadi. Di bawah ini. Ya, betul teman-teman. Alhamdulillah kita sampai di pos 1. Dan ini sepi. Pos 1 jam 10.16.
Oke, kita sudah sampai di pos 1 Kali Banteng. Airnya surut. Istirahat sebentar. Ini. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi, dan ini sudah pukul 10.25 di pos 1. Istirahat cuma sebentar. Alhamdulillah. Dan untuk jalannya ini sudah berganti dari trek cor, sekarang trek berbatu, tanah plus batu teman-teman. Dan trek semacam ini nanti akan ditemuin sampai ke ini yang Abioso, sampai ke situ. Dan sekedar informasi juga buat teman-teman, jadi di pos 1 terdapat warung. Jadi buat teman-teman yang tidak bawa logistik, bisa beli logistik di situ. Akan tetapi teman-teman jangan mengharapkan warung itu selalu buka setiap hari ya teman-teman. Biasanya warung buka itu di hari-hari tertentu teman-teman. Kadang hari Sabtu Minggu, atau kalau enggak pada saat ini liburan sekolah. Nah itu. Nah saya lihat burung itu seperti burung kayak anis kayak murai, intinya kayak murai sih, ekornya panjang. Apa itu anis ya, tapi tadi kepalanya merah. Tak lihatin teman-teman, gak kelihatan mana terbang guys. Tadi di pohon sini teman-teman, ekornya panjang. Dan untuk vegetasinya ini masih didominasi dengan pohon kopi. Di lereng-lerengnya ini banyak sekali pohon kopi. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan, pelan namun pasti ya teman-teman. Istirahat sebentar, jalan lagi, istirahat lagi, jalan lagi, istirahat lagi, jalan lagi. Yes, pokoknya bentar-bentar. Namun jangan memaksakan diri. Kuncinya di situ ya. Walaupun ini sudah kesiangan, tapi jangan memaksakan diri. Capek yo, istirahat.
kayaknya di sini bisa ada pembenahan jalur ini. Bisa ada pembenahan jalur. Bisa teman-teman lihat. Nih rumah-rumah warga. Ini yang ke arah sana itu adalah ke arah itu apa, puncak 29. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nanti kalau ada yang cakep-cakep tak spill lagi. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat atau apa enggak ya teman-teman, itu di apa, di pohon bambu banyak sekali monyet. Nah itu saya coba, aduh, kelihatan enggak ya? Wah, itu monyet pada berantem teman-teman, kelihatan enggak? Nah itu ada yang naik. Nah banyak sekali. Wow. Nah cukup banyak sekali teman-teman monyetnya. Adalah monyet ekor panjang. Mereka biasanya turun gunung buat nyari makanan sih. Wow. Mantul ya. Oke. Mantul. Oke, kita lanjut lagi. Wow, pada berantem itu teman-teman. Oke, kita gas lagi. Nah itu monyet dulunya di apa, Bukit Pati Ayam atau di Gunung Pati Ayam juga banyak seperti itu teman-teman, banyak sekali monyetnya. Tapi karena perburuan dan juga penebangan lahan, pembabatan pohon, akhirnya mereka bermigrasi ke area utara, yaitu ke Gunung Murianya. Wah, nanti lewat sini apa, dari sini pasti ya kelihatan ya. Wah, banyak banget teman-teman. Biasanya tuh di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Saya tuh lupa bawa tisu. Alhamdulillah, dingin, silir coy, seger. Masih
biasanya nanti sore atau nanti malam atau besok pagi, biasanya pasti banyak yang naik teman-teman, karena besok kan hari Minggu. Nah ini tadi sih belum sih begitu rame ya, belum begitu rame, jadi yo masih yo lumayan sih, cuma enggak seperti hari biasa, hari Minggu. Mungkin kalau pas Sabtunya benar-benar pada libur semua lah, itu pasti banyak yang naik dan pastinya parkiran tadi pasti penuh. Nah ini untuk jalurnya masih batu, tanah dan batu ya teman-teman. Ada pohon beringin, ini pasti usianya cukup tua sekali mas. Oke, ada pohon tumbang. Dan untuk tanamannya ini masih vegetasi, masih kopi, kebanyakan masih kopi ya teman-teman. Ini ada pohon nangka juga. Nangka itu kalau matang ya mesti rebutan sama kera tadi. Sini cukup banyak juga ya pohon nangkanya ya. Dan untuk ke Natasain sendiri itu jalurnya itu cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk percabangannya itu sangat sedikit sekali. Jadi yo enak lah buat yang baru kesini tuh enak. Tapi untuk fisiknya ya harus ditata dulu ya. Puncak itu suara monyet tadi teman-teman, kayaknya itu pada apa ya, perebutan kekuasaan mungkin. Nah itu ada warung, itu kemungkinan pos 2 teman-teman. Oke, pos 2.
Bu. Derek penarak mereka ya, Bu. Pos 2. Jam 10.43.44. Oke, kita lanjut dari pos 2. Ini jam 10.49. Jam 10.49. Pokoknya intinya kalau pas istirahat jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama nanti bakal apa ya, kayak ngulang dari awal lagi. Jadi yang awalnya udah terbiasa, nah akhirnya kalau terlalu lama stop, pasti bakal ngulang lagi dari awal. Nah nanti pasti bakal capeknya bakal double. Kayak tadi pas ketemu di pos 2 itu ada 2 cewek itu kayak gitu. Dia baru pertama kali naik, kayaknya baru pertama kali naik, tapi karena dia terlalu memaksakan diri dan istirahatnya terlalu lama, akhirnya ya itu tadi tak tanya, nggak tahu mau naik lagi apa enggak tuh, karena itu tadi ya teman-teman. Jadi kayak gini, saya istirahat sebentar, yo nggak ada 1 menit, setengah menit lah, terus jalan lagi. Yus, tadi saya ritmenya itu lebih banyak itu seperti ini teman-teman. Jalan dapat lumayan, istirahat sebentar, tapi istirahatnya nggak terlalu lama ya. Yo setengah menit, 1 menit lah, mentok di 2 menit, terus jalan lagi. Nah ini ada pertigaan yang ke kiri, ini ke yang Kamonoyoso. Nah kalau ke Abioso itu lurus. Nah ini sudah ada plang juga. Terima kasih teman-teman dari Unisnu, KKN Unisnu 2025. Kalian luar biasa, sukses selalu pokoknya. Oke, kita jalan lagi. Dan alhamdulillahnya untuk petunjuk jalan sudah banyak yang diperbarui ya teman-teman. Dan salah satunya tadi yang pelangnya berwarna hijau itu dari teman-teman mahasiswa Unisnu, kayaknya Jepara, Unisnu Jepara, teman-teman KKN Unisnu Jepara, baru ini 2025. Nah ini juga ada pertigaan lagi, kalau lurus ke sana itu ke tempatnya Eyang Nolo. Nah untuk ke kiri itu ke puncak atau ke Eyang Abioso atau ke arah ke Natas Angin. Nah ini Eyang Nolo ke sana, kita ke kiri.
Nah, tadi bisa teman-teman lihat, ini tuh banyak jalur-jalur yang diperbaiki. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah peduli dengan alam, yang sudah membantu kami para petualang buat menikmati alam dengan nyaman, dengan enak. Oke, kita lanjutkan nanti lagi, bakal tak spill lagi. Ya teman-teman, tadi di belakang saya ini ada pertigaan. Jadi setelah tikungan itu, tikungan pas itu ada pertigaan. Lah nanti teman-teman jangan yang belok kanan ya, tapi yang lurus, nah lurus ke sana. Pokoknya yang ambil yang lurus. Kalau ambil yang ke kanan itu teman-teman ke Eyang Nolo. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi juga ketemu teman-teman dari Pati. Dia dari Pati Utara, Tayu tepatnya. Pemandangannya keren. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Saya tak matiin dulu. Nah, kelihatan ya? Pemandangannya luar biasa. Oke, kita lanjut lagi menuju ke pos ketiga. Oh ya, sebenarnya hari ini tadi itu saya pengennya itu ke puncak Candi Angin teman-teman. Puncak Candi Angin yang berada di sebelah utara atau sisi utara Gunung Muria. Nah, di Candi Angin sendiri itu sudah masuk administrasi Kabupaten Jepara, tepatnya di Kecamatan Tempur atau Desa Tempur ya teman-teman. Situ. Sana teman-teman, cuma karena ini tadi saya kesiangan. Di samping kesiangan itu jarak antara rumah saya ke Tempur itu memakan waktu 2 jam teman-teman. Jadi kayak perjalanan menuju ke Semarang. Di rumah saya ke Semarang itu 1,5 sampai 2 jam. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di depan ada bedeng. Tapi kemungkinan itu adalah pos bayangan 3, bukan pos 3. Pos 3-nya masih ke atas. Oke, kita lanjutkan nanti ya teman-teman. Oke,
update jalur ini masih sama, jalurnya tanah dan bebatuan. Tidak ada akar sedikit ya teman-teman. Dan bedanya di ini apa, puncak Argo Piloso itu dari start awal Argo Piloso itu treknya tanah dan akar, dan untuk vegetasinya cukup rimbun. Tapi kalau untuk yang di atas angin ini, itu treknya dari awal, dari base camp sampai pos 1 itu cor. Kemudian setelah pos 1 ke atas itu jalannya batu dan tanah. Dan untuk kesamaannya adalah sama-sama mulai dari trek awal itu naik teman-teman, treknya langsung naik gas tuh. Oh ya, saya tuh ngelihat pohon ini tuh kayak apa ya, kayak semu merah-merah kayak gitu ya. Kalau di kamera gimana kalau teman-teman lihat deh, sama ada kayak merah-merahnya atau enggak, yang di sisi sebelah kirinya ini itu kayak semu merah-merah. Oke, vegetasinya ini agak rapat. Enak, ada angin, jadi ada semacam kayak energi mengalir ke dalam tubuh gitu. Segar, menggelegar. Ini ada jalan pintasan, tapi sepertinya ini bekas longsor teman-teman, bekas longsor. Oke, capek yo istirahat, gak usah dipaksa. Dan untuk vegetasinya di sini apa ya, ada pohon pisang, terus ini pohon apa yo, pohon pisang, kayaknya pohon cengkeh ini teman-teman, pohon cengkeh ini kalau nggak salah loh ya. Kalau salah bang, yo nggak tahu. Kamu tak syuting. Ayo, kamu tak syuting.
Oke, sip. Udah. Jalan lagi. Nah, ini kita sampai di akar pohon apa ini? Akar pohon. Dilarang menebang, merusak hutan serta membakar berbahaya. Oke. Saya kan hanya menikmati alam. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau ada yang cakep-cakep. Shoot. Nikmatnya solo hiking. Nah, ini tadi yang bawah, yang tadi tak sampaikan, longsor. Kasih tanda. Dan infonya di atas cukup ramai. Dan saya meyakini bahwa nanti sore mesti banyak yang naik, teman-teman. Pasti itu. Karena besok itu hari Minggu. Kita istirahat dulu. Nah, teman-teman, itu bapaknya bawa kayu yang cukup panjang, ada 3 batang. Yang jelas itu bebannya udah berapa kilo gitu, luar biasa. Ada kayak pohon nanas gunung. Tuh, bapaknya luar biasa, teman-teman. Ya, emang udah terbiasa sih ya. Nah, ini ada jalur bawah tadi pas saya istirahat. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya alon-alon waton kelakon. Jadi ini kita pelan-pelan, yang penting tekan. Tuh. Di pos 3 kita istirahat lagi.
Oh, bapaknya udah nggak kelihatan guys. Luar biasa, mantul. Nah, ini ada pohon palem. Dan untuk pohon kopi di sini saya belum lihat. Ini ada kopinya, kopi. Bayangkan di sini rumput-rumput liarnya ada beberapa pohon. Ada pohon pakis, ada pohon palem juga di sini. Nah, ini palem. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya pelan-pelan. Capek, istirahat. Tuh udah feeding, dan itu kemungkinan adalah pos 3. Adik. Ya, betul, itu adalah pos 3. Pos 3 ini di jam 11.26. Oke, kita istirahat sebentar. Nanti dilanjut lagi. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tadi istirahat di pos 3 cukup lama sekali karena ada adzan, terdengar adzan, jadi adzan zuhur, jadi terpaksa saya nggak jalan. Dan ini adzannya sudah selesai, kita jalan dari pos 3 ini jam 11.42. Kita lanjut naik menuju ke pos berikutnya. Udaranya cukup sejuk.
Itu masih terdengar suara lantunan sholawat. Nah, ini juga ada pelang lagi, puncak. Jadi buat teman-teman yang baru ke atas angin, nggak usah takut buat kesasar ya, insya Allah aman, karena jalurnya cukup jelas dan banyak petunjuk-petunjuk arahnya. Tuh teman-teman. Dan tentunya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu kami para penikmat alam buat ngasih petunjuk-petunjuk jalan biar kami nggak tersesat. Ada yang turun. Monggo lanjut. Oke mas ya. Ya. Mas. Ya. Lanjut mas, lanjut. Nah itu trail run. Kalau saya sih nggak usah trail run, jalan kaki biasa aja. Gini aja yang penting sehat. Duh. Ayo mas, temannya baru turun loh. Yang depan tadi proper, yang belakang kok nggak proper. Alhamdulillah. Untuk vegetasinya masih sama, segar. Enaknya kalau terlalu lama istirahatnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak mengulang stamina apa ya? Yes, pokoknya kuwi lah. Ya, nanti tak spill ulang lagi kalau ada yang cakep-cakep. Ya. Ini tadi barusan ketemu sama bapak yang tadi bawa kayu teman-teman. Beliau sudah turun ternyata. Wis, luar biasa. Baunya cukup harum, serius. Kayak apa ya? Serius harum nih teman-teman, serius gak bohong aku. Kayak apa ya? Enak pokoknya, baunya harum, serius gak bohong. Udah hilang ya? Udah hilang, barusan bener. Kayak apa ya? Kalau bunga itu tuh nggak ada bau harumnya sih, tapi enak tadi, serius.
minyak, nggak minyak pokoknya harum enak. Tapi ini udah hilang, alhamdulillah ya. Ini cukup panas sekali karena ini sudah jam 12 teman-teman. Bisa lihat 11.59. Wow, jam 12. Nah, ini agak tercium lagi dikit-dikit. Ada yang turun. Tak spill nanti lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk vegetasinya sudah sedikit terbuka ya, ada beberapa pohon-pohon besar dan bisa teman-teman lihat di belakang saya pemandangannya mantap, pokoknya luar biasa lah. Cuma yang bawah sana, yang ini ya, pokoknya yang di sinilah ini nggak kelihatan. Yang di sini ini nggak kelihatan, ini agak berkabut. Itu kalau apa ya, kalau nggak pakai kamera itu kelihatan rumah-rumah warga. Napas angin mantap. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Mantul. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pos 4 Sendang Suci kalau nggak salah. Alhamdulillah ya, pos 4 sudah terlihat. Napas angin mantap, alhamdulillah. Oke, kita bisa pemulihan tenaga di situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di pos 4 Sendang Suci dan ini berada di ketinggian 1147 mdpl. Nah, untuk Sendang Sucinya tuh di sini teman-teman, bukan yang itu tadi. Itu di sini. Sini dulu itu ada tempat mandinya, ini malah sudah rusak teman-teman. Nah, ini dia Sendang Sucinya. Oke, saya mau minum dulu.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Ini tadi saya sudah basuh muka sama minum juga di sini di sendang suci sini. Dan intinya teman-teman, mau dimanapun itu tempatnya, yang penting yang harus kalian jadi pedoman, satu-satunya pedoman adalah bahwa jagat raya ini, dunia ini seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ya kan, yang mengatur segala bentuk kehidupan dan kematian. Jadi tadi saya berdoa pun juga meminta kepada Allah ya, karena saya muslim, jadi saya bicaranya Allah atau Tuhan tuh teman-teman. Jadi intinya jangan dikira apa ya, kayak kemusyrikan atau apa, jangan langsung menjudge oh itu musyrik itu apa, jangan ya teman-teman. Kita nggak tahu sih apa hati atau pikiran seseorang, kita nggak tahu. Bisa jadi apa yang menjadi pikiran jelek teman-teman itu malah salah. Jadi takutnya kan nanti malah apa ya, teman-teman sendiri nanti yang malah berdosa lah ya. Oke, intinya itu di sini pos 4 Sendang Suci, dan ini sudah jam 12.15. Kita bakal lanjut ke Eyang Abioso. Let's go. Napas angin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sudah basuh muka, bersih-bersih, terus minum air juga di Sendang Suci, dan airnya cukup segar sekali, nggak terlalu dingin, tapi nikmat teman-teman, serius, celes itu rasanya itu. Basuh kepala, basuh kaki, tangan, aduh, muka, rasanya celes. Ada yang baru naik 2 orang. Dan insya Allah target saya ini nanti sampai di Eyang Abioso ya teman-teman. Ya, kita mengingat waktu aja lah. Dan untuk jalannya sendiri di sini masih batu sama padas. Berkabut. Wush. Berkabut, tapi kalau dengan mata telanjang kelihatan teman-teman bawah. Jadi kayak sini tuh kayak ada pembatas, dan kanan kiri kayak ada pembatas, itu punggungan semua. Jadi kemungkinan dulunya itu saat Muria meletus itu ya, tengah-tengah sini itu kayak tempat aliran magma mungkin ya, karena punggungannya itu kayak gini loh, oval lah gitu. Oke, saya ini harus sedikit berpegangan dengan tali.
Dan walaupun ini sudah jam 12.19 menit, tapi nggak panas teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah semesta meridhoi perjalanan. Oke, nanti rencana sampai di Abioso kita istirahat di sana, terus ya makan siang lah. Kita beli makan di warung sana. Pokoknya santai tapi pasti. Dan untuk sisa logistik nanti buat turun aja, karena turun pun juga butuh energi teman-teman. Bentar, saya foto dulu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi berhenti sejenak karena ada yang turun. Oh ya, tadi pas ada beberapa orang yang turun tadi mengeluhkan bahwa ujung jarinya sakit, terutama jempolnya sakit. Nah, itu biasanya pemakaian sepatunya itu terlalu longgar biasanya teman-teman. Biasanya longgar. Terus kemudian yang kedua itu ada kuku jarinya mungkin panjang, bisa jadi itu. Terus yang ketiga, kaos kakinya itu pun juga tipis. Nah, biasanya beberapa hal itu sih yang bikin sakit ujung jari ketika turun. Nah, biar nggak sakit, untuk mengurangi rasa sakitnya gimana bang, atau biar nggak sakit, itu usahakan untuk sepatunya itu nomor sepatunya itu dilebihin 1 size teman-teman. Semisal kayak saya itu pasnya itu di 42. Nah, berarti harus saya lebihi 1 size, berarti 43 tuh. Terus kemudian saya harus mencangin sepatu. Jadi sepatu itu talinya harus dikencangin teman-teman, jangan sampai ketika dibuat turun itu kayak oblok kayak gitu loh, oblak longgar kayak gitu loh teman-teman. Nah, itu biasanya kayak gitu. Terus kaos kakinya kalau bisa di double. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau nggak double ya harus punya kaos kaki yang tebel. Nah, aku biasanya kayak gitu teman-teman. Sama kuku jari kaki itu tak potongin dulu sebelum melakukan pendakian gitu teman-teman. Kalau dari saya pun itu juga belajar dari teman-teman yang sudah sering naik gunung, terutama porter. Kayak ini tadi saya itu bawa air itu Fanta teman-teman. Duh bang, kok bawa minuman bersoda, apa itu nanti nggak masuk angin, nggak kembung perutnya. Nah, ini juga sebenarnya ada triknya teman-teman, bagaimana biar kita itu dapat energi dari minuman bersoda itu, tapi kita juga nggak
nggak bikin kembung gitu teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita beli aja kayak cola, Fanta atau Sprite. Akan tetapi sebelum kita minum, kita kocok dulu teman-teman. Kita kocok dulu. Nah nanti kan sodanya kan naik ke atas. Nah ketika sudah naik ke atas, kita buka tutupnya sedikit-sedikit. Nah itu kan ada suara ces gitu kan. Nah itu kita menghilangkan sodanya teman-teman. Sodanya dihilangkan itu. Nah kalau itu udah hilang, barulah boleh kita minum. Jadi itu nggak bakal bikin kembung dan nggak bakal bikin masuk angin, jadi aman. Nah kenapa kok aman? Karena kadar gula yang ada di minuman soda kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite itu tinggi teman-teman gulanya. Nah fungsi gula sendiri itu sebagai istilahnya kayak kekuatan gitu, kayak ngisi kekuatan. Gula itu kayak ngisi kekuatan ya, ibaratnya itu adalah kayak coklat sama coklat itu kan kenapa kok dia bisa cepat energinya gitu, bisa tumbuh kembali ya istilah kayak gitu ya, karena kadar gula yang ada di coklat juga tinggi, makanya itu cepat gitu teman-teman penjelasannya. Nah itu pun juga saya dapat ilmunya juga dari teman-teman pendaki yang lain ya, kayak dari porter, terus para pelari itu juga ada yang minum seperti itu. Tapi caranya ya teman, yang penting caranya. Bang, apakah wajib? Enggak wajib. Itu kan juga kembalinya ke teman-teman sendiri sih. Kalau pengen kayak saya ya monggo, enggak pun juga enggak apa-apa gitu teman-teman ya. Yaitu sedikit sharing aja lah dari saya. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Atau mungkin kalau ada yang saya kurang pas juga boleh dibenarkan atau boleh disanggah, boleh mengkritik, tapi juga harus ada sarannya, jangan hanya mengkritik. Oke, kita lanjutkan nanti lagi kalau ada yang cakep-cakep. Teman-teman, ini jalannya padas, jadi agak licin. Dan sepertinya bakal sampai di Gapura Abioso, Gapura Eyang Abioso. Oke, kita istirahat sebentar. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 5 di Eyang Abioso. Mantul. Cukup sepi sekali teman-teman.
Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di petilasan Eyang Abioso. Dan untuk petilasannya sendiri adalah di sini yang ada pohon besarnya. Oke. Cukup ramai. Siapa? Dan untuk menuju ke puncak Natas Angin itu adalah ke sana teman-teman, ke bawah sana. Tapi di sini kayaknya saya nggak menuju ke sana. Ya karena memang ini sudah jam 12.44. Saya cukup sampai di Eyang Abioso saja. Dan saya pengen foto di sini di puncak Abioso. Mantul teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah target sudah tercapai di puncak Abioso Gunung Muria dengan ketinggian 1235 mdpl via Ratau. Ini jam 12.50. Mantap. Oke, dan kalau teman-teman pengen naik ke Natas Angin itu masih ke sana ya teman-teman, masih ke sana atau ke bawah sana, lewat bawah sini, ke bawah sini. Pokoknya ke sana lah, ikuti terus. Dan puncak Natas Anginnya tidak kelihatan ya, tuh sana dan masih ke sana lagi. Dan untuk treknya seperti apa? Untuk treknya kebanyakan adalah akar teman-teman, akar dan dengan tingkat kecuraman yang lebih curam ya, tentunya lebih curam. Jadi masih enak yang ke arah Abioso sih. Jadi kalau di Natas Angin itu kan ada yang namanya jalur naga. Nah itu yang jalur mematikan, jadi harus konsentrasi penuh. Dan ini ternyata banyak warung yang tutup teman-teman, padahal ini hari Sabtu. Biasanya itu hari Sabtu itu banyak para pendaki, cuma yang di Abioso ini banyak peziarah. Oke, kita istirahat dulu sejenak, terus karena warungnya pada tutup, ya sudah kita
Kita makan logistik yang ada aja. Habis itu kita turun. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini tadi saya bakal beranjak turun. Ini jam 1 lebih 11 menit. Memang alhamdulillah target tercapai ya. Memang target saya sampai ke Eyang Abioso. Tadi alhamdulillah sudah tercapai dan dia juga sudah istirahat di sana ya, lumayan lah, hampir 30 menitan istirahat. Dan ini saya turun. Bismillahirrahmanirrahim, semoga diberikan keselamatan. Dan tadi warungnya cukup sepi teman-teman. Yang banyak di Eyang Abioso tadi para peziarah. Gak tahu tadi dari mana. Di warung-warung pada tutup. Yang buka malah tadi yang ada di pos 1 sama pos 3 ya. Kalau warung yang sini yang buka tadi kayaknya cuma 1. Ini saya ambil gambarnya dikit-dikit aja ya teman-teman, takut baterainya habis, tinggal 40% sih. Suara sound huret sampai sini. Pokoknya tak sepil sedikit-sedikit ya teman-teman, biar untuk hemat baterai. Oke, kita lanjut lagi nanti. Dadah. Oke, kita sudah sampai di pos 4, itu pos Sendang Suci. Pos Sendang Suci. Oke, di sini saya sekaligus bakal nutup vlog ini ya teman-teman, biar saya ini bisa konsentrasi untuk turunnya, perjalanan turunnya, jadi biar enak. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah nonton video vlog pendakian saya ini, solo hiking Natas Angin Puncak Abioso. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya. Saya doakan buat kalian semua yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah scroll mampir walaupun cuma sebentar. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman semua karena
saya tidak bisa atau belum bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah kirim-kirim bintang di Facebook saya. Terima kasih sekali. Semoga berkah buat kalian semuanya. Yes, pokoknya intinya saya banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam membuat konten dan dalam menghibur teman-teman semua. Oke, itu dulu vlog dari saya. Salam dari Gunung Abioso, Atas Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sampai di pos 3 137. Kita istirahat sejenak karena kayaknya otot kaki saya yang paha agak ketarik ini teman-teman. Kita istirahat sejenak. Spill sedikit-sedikit ya teman-teman pas turunnya. Jadi ini tadi ada 3 rombongan yang naik. Yang pertama itu TikTok, kemudian rombongan yang kedua dan yang ketiga itu sepertinya kalau tidak salah itu sedang melakukan ritual mungkin ziarah mungkin ya, ziarah ke Eyang Abioso teman-teman. Jadi mereka nggak naik sampai ke puncak. Prediksi saya sih sampai di Eyang Abioso saja. Yo karena yo tadi pun juga yang rame yo tempatnya Mbah Eyang Abioso rame tadi, banyak yang ziarah situ. Dan kemungkinan mereka yang tadi saya temui di sana itu sudah dari kemarin teman-teman. Ini sudah dari kemarin, dari Kamis mungkin kalau nggak Jumat. Oke, pokoknya kita tak spill sedikit-sedikit yuk teman-teman, biar saya bisa fokus buat jalan turun aja. Oke, lanjut nanti lagi, bye bye. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di pos Bayangan 3. Kita istirahat sebentar. Ini jam 1.52, pos Bayangan 3. Nah, bisa teman-teman lihat, ini ada kawanan monyet ekor panjang warna hitam teman-teman. Nah yang ini lagi nangkring. Kalau yang di sini warnanya hitam, tapi kalau yang pas tadi pagi tak temuin itu warnanya silver gitu. Pak Yum sebentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah ini monyetnya enggak sih begitu jelas ya, tapi wes itu monyetnya ini. Oke. Banyak sekali teman-teman. Oke. Lompat dia. Oke teman-teman,
Ini sepertinya pos 2 sudah hampir kelihatan. Sebentar lagi kita sampai di pos 2. Jadi kita cukup lama di pos bayangan 3 ya teman-teman. Ya, lemasin otot terus sama ini apa, nelpon teman-teman. Tadi kebetulan ada sinyal, jadi di pos 3 itu ada sinyal teman-teman. Di pos bayangan 3 sama di pos 3 itu ada sinyal kebetulan, dan sinyalnya cukup bagus. Jadi tadi saya video call sama teman-teman. Oke, ini sudah sampai di pos 2. Pos 2 jam 2.11 jam 2 lebih 11 menit sampai di pos 2. Oke, kita lanjut lagi nanti. Bye bye. Count paused. Oke, kita sudah mendekati pos 1. Workout resumed. Go mas. Sudah mendekati pos 1. Dan untuk jalannya berbatu ya teman-teman, jadi miris kalau sampai salah nginjek ya, tebuk bisa. Wish. Pos 1 di jam 2.23. Oke, tadi dari pos 1, waktu sampai di pos 1 saya memutuskan untuk lanjut saja biar cepat sampai di base camp. Workout resumed. Mandangannya luar biasa. Ini kayaknya ada motor, saya matikan dulu. Nah oke teman-teman, ini sebentar lagi saya udah mau sampai base camp. Yo, paling tinggal 2 menitan lah, 2 menit 3 menit sudah sampai di base camp. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah lihat video vlog pendakian saya. Pokoknya sebanyak-banyak terima kasih lah. Pokoknya amal ibadah teman-teman juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan yang melimpah. Oke, sekali lagi sekian vlog dari saya. Sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.